Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa jemput aspirasi warga Kecamatan Medan Denai, sekaligus menyampaikan produk hukum DPRD Kota Medan, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait persoalan BPJS dan bantuan sosial. Dalam pertemuan yang berlangsung di dua lokasi berbeda di Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1 itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan harta paling berharga. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE pada Sabtu kemarin kembali menemui masyarakat di salah satu daerah pemilihannya, yaitu Kecamatan Medan Denai, untuk melakukan silaturahmi sekaligus melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Kegiatan silaturahmi dan penyampaian produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan tersebut berlangsung di dua tempat berbeda di Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai. Lokasi pertama di Jalan Setia halaman Sekolah Gajah Mada. Kemudian lokasi kedua adalah di Jalan Selam nomor 39, tepatnya di halaman Sekolah Perguruan Bodhicitta. Dalam kegiatan pertama yang berlangsung pada Sabtu siang di halaman Sekolah Gajah Mada, Jalan Setia Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai, hadir ratusan warga, perwakilan Camat Medan Denai, pihak Dinas Sosial Kota Medan, dan BPJS Kesehatan Medan. Mengawali kegiatan, perwakilan Camat Medan Denai Fairudin Majrul menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi sekaligus penyampaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE hendaknya dapat dimanfaatkan warga dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan berbagai persoalan, tidak hanya tentang masalah kesehatan, melainkan juga masalah-masalah lainnya. Soal kesehatan lebih lanjut, Fairudin mengatakan, masyarakat kini tidak perlu lagi khawatir untuk berobat di puskesmas maupun rumah sakit di Kota Medan, karena sudah ada program Universal Health Coverage atau UHC, Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB, yang mengcover pelayanan berobat gratis terhadap masyarakat Medan dengan cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Yang artinya dengan menggunakan KTP Bapak dan Ibu bisa berobat di puskesmas yang ada di sini. Kebetulan memang belum datang ini dari pihak puskesmas. Jadi dengan ini kami harapkan nanti kita dapat berdiskusi. Jadi ibu-ibu jangan segan gunakan puskesmas kita. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan tujuan pertemuan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dengan warga, sekaligus juga untuk menyerap aspirasi warga. Hasyim berharap kepada warga dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan tidak hanya menyampaikan soal kesehatan, tetapi juga masalah lainnya, seperti persoalan infrastruktur, masalah kebersihan, lampu jalan, bantuan sosial, dan lainnya yang nanti akan ditampung untuk ditindaklanjuti ke pihak terkait. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu pun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada warga yang sedang menjalankan ibadah puasa, sembari berharap untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat selama bulan suci Ramadan ini kondisi cuaca di Kota Medan begitu panas. Pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini untuk menyampaikan aspirasi, walaupun tidak hanya terbatas di tentang kesehatan, boleh yang lainnya. Ya, karena kebetulan saya dari daerah pemilihan Dapil 4 Kecamatan Medan Denai saat ini. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan aspirasi. Tidak hanya terkait kesehatan, boleh terkait dengan infrastruktur, terkait dengan masalah kebersihan, sampah, masalah. Dalam pertemuan yang berlangsung di halaman Sekolah Gajah Mada ini, sejumlah warga pun menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, terutama terkait masalah BPJS Kesehatan dan bantuan sosial. Usai menjawab berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, selaku anggota DPRD Kota Medan, dirinya terus berkomitmen menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini.
Tujuannya agar masyarakat bisa memahami apa kandungan di dalam peraturan daerah tersebut, sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Medan dan mengetahui apa kewajiban pemerintah Kota Medan di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, tentunya secara gratis kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat prasejahtera. Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE juga mengingatkan masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan harta paling berharga. Sebab dengan tubuh yang sehat akan mudah untuk beraktivitas mencari rezeki. Tetapi kalau sudah sakit, berapa banyak pun harta yang dimiliki tidak ada artinya. Mengadakan kegiatan rutin yang setiap bulan di mana kami dari DPRD Medan melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah, ya terkhususnya peraturan daerah tentang sistem kesehatan Kota Medan. Jadi kami tetap berkomitmen untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang ada ini supaya warga masyarakat lebih memahami ya kandungan dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan ini, sehingga masyarakat bisa memahami apa itu kesehatan, kemudian apa hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan kemudian apa kewajiban pemerintah di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, yang berkualitas, tentunya yang gratis kepada masyarakat Kota Medan dari kalangan masyarakat prasejahtera. Jadi kita harapkan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini bisa dipahami oleh masyarakat atau warga Kota Medan, khususnya yang ada di Medan Denai ini, Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, sehingga mereka nanti ya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik, dan dari sisi kesehatannya mereka itu nanti bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih sehat, karena kesehatan itu adalah harta paling berharga. Ya, kalau kita sehat, kita akan mendapatkan kemudahan mencari rezeki, ya. Tapi kalau kita sehat, tentu kita berapa banyak pun harta itu tidak ada artinya. Jadi mari senantiasa kita memahami arti kesehatan itu dan menerapkan ya tentang kesehatan ini dengan sebaik-baiknya di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan sekitar kita, sehingga masyarakat Kota Medan nanti benar-benar menjadi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Menutup kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang sudah memilihnya pada pemilu legislatif 14 Februari lalu. Berkat dukungan warga, dirinya duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Sumut untuk periode 2024 sampai 2029 yang akan dilantik pada September mendatang. Pak Hasim orangnya ganteng, beda tipis sama MC. Usai melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Jalan Setia, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai, sore harinya Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE kembali melakukan kegiatan yang sama, yakni di Jalan Selam nomor 39, tepatnya di halaman Sekolah Perguruan Budi Cita, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai. Dalam kegiatan ini hadir ratusan warga, perwakilan Camat Medan Denai, koordinator PKH Kecamatan Medan Denai, pihak BPJS Kesehatan, dan sejumlah tokoh masyarakat dan agama di daerah itu. Selaku tuan rumah, perwakilan Camat Medan Denai, Sudarmanto, menyampaikan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan merupakan momen penting bagi masyarakat sekitar untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan yang sudah dibuat oleh DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan. Menurut Sudarmanto, dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak perubahan dan kemajuan di bidang kesehatan di Kota Medan. Salah satunya adalah lahirnya program UHC JKNB, yang mana ini tidak lepas dari tangan dingin Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE dan juga Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Banyak perubahan Kota Medan, terutama di bidang kesehatan ya, di mana kesehatan sekarang masyarakat Kota Medan sudah ditanggung walaupun hanya dengan menggunakan KTP. Nah, jadi kita bersyukur dari warga Kota Medan berkat tangan dingin dari Ketua DPRD Kota Medan Bapak Hasim SE ya, dan Bapak Wali Kota Medan. Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasim SE mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan juga sekaligus menyerap aspirasi warga.
Hasim mengatakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 adalah lahirnya program UHC JKMB, di mana masyarakat Kota Medan kini dapat berobat gratis hanya menggunakan KTP dan kartu keluarga. Tidak hanya di puskesmas, tetapi di seluruh rumah sakit maupun klinik di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, wakil rakyat yang berasal dari Dapil 4 itu mengatakan, meskipun kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini fokusnya tentang masalah kesehatan, namun ia tidak menutup diri jika warga yang hadir juga menyampaikan hal-hal lainnya terkait berbagai persoalan di Kota Medan. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya atau nanti kami bisa kasih kesatuan sosial atau PKH, ya. Nanti ada sesinya, nanti kita kasih kesempatan. Masalah lampu jalan, masalah persampahan. Kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Bapak Ibu, silakan bertanya kepada kami. Nanti kami akan sampaikan dan menjelaskan, dan kami jembatani dan pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini menghadirkan para narasumber staf ahli DPRD Kota Medan, Waldemar Sihombing. Dalam paparannya, Waldemar Sihombing menjelaskan bahwa di dalam peraturan daerah ini telah diatur bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Medan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Ketua DPRD Medan Hasim memandang begitu pentingnya kesehatan untuk masyarakat Kota Medan, sehingga Ketua DPRD Kota Medan selalu mengangkat peraturan daerah ini untuk disosialisasikan ke masyarakat, supaya masyarakat mengerti dan memahami tentang program kesehatan yang sedang dibuat pemerintah saat ini, maupun program kesehatan yang akan datang. Pak Hasim selalu mengangkat masalah perda sistem kesehatan ini disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat sebagai warga Kota Medan mengerti tentang apa program-program pemerintah Kota Medan yang telah dilakukan, yang akan dilakukan. Seperti disampaikan dari program kecamatan, bahwa sudah banyak perubahan yang dilakukan, tapi belum semua menyentuh lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti. Dalam kegiatan ini, warga yang hadir diberi kesempatan bertanya kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hasim. Banyak hal yang disampaikan warga kepada anggota legislatif yang sudah 3 periode berturut-turut duduk di DPRD Kota Medan itu. Di antara 3 warga yang bertanya adalah Magdalena Sagala, warga Jalan Mandala, Gang Sabang, yang menanyakan tentang bantuan sosial yang tahun lalu sudah diurus, tetapi hingga kini belum terrealisasi. Wanita 3 anak ini mengaku sangat berharap mendapatkan bantuan sosial tersebut sebab kondisi ekonomi keluarganya kini sangat terpuruk. Suaminya kini sedang sakit dan tidak lagi bisa mencari nafkah, bahkan untuk menutupi kehidupan sehari-hari, ia nekat menjadi driver ojek online. Tetapi sayangnya, uang yang didapat dari driver ojek online juga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sementara itu, Ayung, seorang ibu yang sedang sakit stroke, warga Jalan Perguruan, Gang Sadar ini, mengadukan nasibnya kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hasim. Jika dulu ia pernah mendapatkan bantuan sosial, tetapi bantuan tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan, dengan mendapatkan uang senilai Rp300.000. Sejak mendapat bantuan itu, kini ia tidak pernah lagi menerima bantuan sosial. Pertanyaan lainnya dari Bu Sianggi, warga Jalan Wahidin, Gang Lurah, yang menanyakan tentang BPJS Kesehatan yang sudah 4 tahun menunggak akibat tidak sanggup lagi membayarnya. Dirinya menanyakan apakah dengan program UHC JKMB dari pemerintah Kota Medan, tunggakan BPJS Kesehatan yang selama ini dibayar secara mandiri akan dihapuskan. Sebab jika ditotal tunggakan BPJS keluarganya kini sudah lebih dari 10 juta rupiah. Suami saya dalam keadaan sakit, kan? Jadi saya juga butuh bantuan, kan saya bilang. Bahkan sampai ini hari saya nggak ada dapat, Pak. Sementara suami saya juga sudah dipoto sama Pak Kepling sewaktu dia sakit. Dan pernah saya pertanyakan sama Pak Kepling tentang masalah dipoto. Nyatanya Pak Kepling mengatakan kepada saya, kok itu saja yang kamu tanya, katanya. Sementara saya tidak pernah bertanya itu, Pak, sama dia. Hanya sekali saja yang saya pertanyakan sama dia, Pak. Jadi saya minta tolonglah kepada Bapak dan kepada Ibu yang bisa membantu saya supaya bantuan sosial itu diarahkanlah kepada saya, karena memang saya sangat membutuhkan, Pak. Jadi aku kan gini, aku kemarin mendapatkan PKH juga. Jadi udah selanjutnya ini
udah 2 tahun enggak muncul juga. Udah pernah mendapatkan bantuan PKH? Udah, tapi kan itu pun 3 bulan. Tahun berapa Ibu mendapatkan bantuan PKH? Itu kurang tahu lah, udah lupa. 2-3 tahun yang lalu? Aku nggak pernah dapat 1 beras kok, dapat beras nggak ada, tapi 3 bulan dapat 300 saja, itu aja. 3 bulan, berturut-turut selama 3 bulan, 300. Tapi Menindaklanjuti 3 pertanyaan yang disampaikan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian menjawab satu persatu. Tentang bantuan sosial yang disampaikan warga bernama Magdalena Sagala, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ada mekanisme dan prosedurnya, karena ini merupakan program dari Kementerian Sosial. Karena itu ia berharap warga bersangkutan bersabar menunggu proses yang sedang dijalankan pemerintah. Sementara terkait pertanyaan Bu Ayung, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menyarankan untuk mengusulkan lagi melalui pihak kelurahan mengurus data administrasi kependudukan agar nanti mendapatkan bantuan sosial. Namun begitu, Ketua DPRD Kota Medan meminta koordinator PKH dari Dinas Sosial Kota Medan yang hadir untuk menjelaskan persoalan bantuan sosial yang dialami 2 warga tersebut. Terkait masalah tunggakan BPJS Kesehatan yang terjadi pada Bu Sianggi, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menjelaskan, setiap warga yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan bisa mengalihkannya ke program UHC JKMB jika ingin mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di rumah sakit maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Namun dengan catatan, tunggakan BPJS mandirinya tersebut harus tetap dibayarkan jika di kemudian hari sudah mampu membayarnya. Tapi caranya sama. Menindaklanjuti jawaban Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, Koordinator PKH Kecamatan Medan Denai, Erna menjelaskan terkait belum dapatnya warga bantuan sosial mungkin disebabkan daftar antri atau juga datanya belum terdaftar di DTKS. Karena itu disarankan untuk menemui kelurahan tempat warga tersebut berdomisili. Sedangkan mengenai bantuan sosial yang 3 bulan disebutkan Bu Ayung, ini dulunya adalah merupakan bantuan BLT, tetapi kemudian beralih ke bantuan COVID dan disarankan untuk menemui pihak kelurahan supaya dapat diketahui apakah data keluarga sudah terdaftar di data DTKS Kementerian Sosial. Jika belum, bisa didaftarkan kembali. Pengalihannya seperti itu. Nah, kriteria apa yang membuat seseorang itu bisa dialihkan itu tetap jadi kewenangannya dari kementerian. Jadi kalau untuk Ibu Ayu, saya harapkan kalau memang ingin mendapatkan kembali bantuan PKH-nya, coba nanti dicek dulu ada nggak data keluarganya di dalam data DTKS. Dalam pertemuan yang penuh dengan keakraban dan kekeluargaan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE juga memberikan cindramata kepada warga yang hadir. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Sianipar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.